Pernah kepikiran gak sih, kenapa Inggris itu kayaknya selalu terjebak? Maksudnya, kayak ada pintu putar di posisi Perdana Menteri yang gak pernah berhenti berputar. Bayangin aja, dalam 7 tahun terakhir, mereka udah gonta-ganti pemimpin sampai 5 kali loh. Semuanya berakhir kacau. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah misteri ini. Apakah emang sistemnya yang udah rusak parah, atau jangan-jangan ada kekuatan tak kasat mata di balik layar yang diam-diam mengendalikan apa yang boleh dan gak boleh dilakuin sama para politisi ini? Oke, biar gampang ngebayanginnya, coba tebak angka ini. 6. Yep, 6. Itu adalah jumlah Perdana Menteri yang masa jabatannya berhasil dikalahkan oleh seekor kucing. Serius, kenalin, ini Larry, kucing peliharaan Downing Street yang umurnya udah 19 tahun. Larry ini udah nongkrong di sana dari zamannya David Cameron, lanjut ke Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, dan sekarang dia masih santai aja menyambut eranya Keir Starmer. Gila kan? Di saat para politisi ini sikut-sikutan berebut kuasa dan akhirnya malah terdepak sendiri, Larry tetap jadi satu-satunya hal yang stabil di sana. Ini jujur bikin kita mikir, seberapa rapuh sih sebenarnya stabilitas politik di Inggris itu? Kalau kalian iseng nanya ke beberapa mantan Perdana Menteri tadi, kemungkinan besar mereka bakal curhat dengan nada pesimis yang sama. Mereka bakal bilang, Inggris itu udah nggak bisa diperintah. Tapi apa benar gitu? Sebenarnya masalah utamanya bukan karena negaranya mustahil diatur, tapi lebih ke ketidaksabaran pemilih yang udah sampai di level ekstrim. Coba posisikan diri kalian. Bertahun-tahun, warga Inggris dihantam stagnasi ekonomi dan krisis biaya hidup yang nggak kelar-kelar. Jadi pas kondisinya nggak langsung membaik secara instan, insting pertama masyarakat dan elit politik adalah ganti aja pemimpinnya. Mereka mikir, oh ini pasti salah orang yang lagi duduk di kursi PM. Nah, biar lebih jelas, mari kita lihat betapa cepatnya situasi bisa berubah jadi mimpi buruk, bahkan buat pemimpin yang baru aja menang telak. Lini masa Aaron Keir Starmer ini benar-benar jadi bukti nyatanya. Di 2024, Partai Buruh menang besar. Ini harusnya jadi momentum luar biasa buat sayap kiri setelah 14 tahun dikuasai Partai Konservatif. Tapi, belum genap 2 tahun, kemenangan manis itu malah berasa kayak masuk jurang. Pemilu lokal di bulan Mei hasilnya babak belur. Terus berlanjut ke krisis di 2025, di mana Starmer harus mecat duta besar untuk Washington, Peter Mandelson, gara-gara skandal masa lalunya sama mendiang Jeffrey Epstein yang terbongkar. Semuanya berbalik arah dengan sangat-sangat drastis. Tapi selain skandal-skandal tadi, Starmer itu ibaratnya langsung nginjak ranjau darat politik dan ekonomi begitu dia mulai ngantor. Realita keuangannya surem banget asli. Pemerintahannya terpaksa naikin pajak gila-gilaan sampai 40 miliar pound sterling yang menyasar sektor bisnis. Efek dominonya, pengangguran naik karena perusahaan harus nanggung biaya tenaga kerja yang makin mahal. Belum lagi tekanan politik yang datang dari segala arah. Dari kanan, dia digancet sama reform UK-nya Nigel Farage. Dari kiri, dia ditekan sama partai hijaunya Zach Polanski. Jadi kelihatan banget kan, sekedar ganti partai penguasa itu sama sekali nggak menghentikan kekacauan yang ada. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa sih yang sebenarnya pegang kendali? Siapa bos besar Inggris yang sesungguhnya? Siap-siap buat plot twist-nya ya. Bos aslinya itu ternyata bukanlah para pemilih yang lagi marah-marah tadi, melainkan entitas yang jauh-jauh lebih kejam. Pasar obligasi. Sering dijuluki sebagai para vigilante obligasi, pasar keuangan ini tuh ibarat segerombolan massa bawa garpu rumput yang siap menuntut darah kalau mereka nggak suka sama kebijakan pemerintah. Drama politik yang kita lihat di berita itu cuma permukaannya aja. Di balik itu semua, pasar obligasi diam-diam mengawasin setiap gerak-gerik sang Perdana Menteri. Nah, buat paham seberapa kuat para vigilante ini, kita harus kenal sama senjata utama mereka. Di Inggris, surat utang pemerintah jangka panjang itu disebut gilts. Bulan Mei lalu, imbal hasil atau yield dari gilts yang bertenor 30 tahun ini mecahin rekor tertinggi baru. Kedengerannya kayak istilah ekonomi yang ribet ya, tapi intinya gini, imbal hasil obligasi adalah realita makroekonomi yang mendikte nasib Inggris. Kalau pasar nggak percaya sama rencana ekonomi seorang politisi, mereka bakal buang atau jual gilts itu rame-rame. Akibatnya, biaya yang harus dibayar pemerintah buat minjem uang bakal meroket tajam tak terkendali. Coba perhatikan porsi warna merah yang super dominan di sini. Ini nunjukin kalau utang Inggris saat ini udah di atas 90% dari total output ekonominya. Bahayanya apa? Gini, semakin banyak tumpukan utang suatu negara, semakin rentan juga negara itu terhadap kenaikan suku bunga pinjaman. Hal ini bikin upaya pemerintah buat nerbitin utang baru atau sekedar bayar utang lama jadi super mahal dan pastinya mencekik seluruh sendi ekonomi negara.
Biar nggak pusing sama persentase, mari kita terjemahkan ke sesuatu yang lebih kebayang. Di tahun fiskal terakhir, pemerintah Inggris itu ngabisin sekitar 100 miliar pound sterling. Ingat ya, ini cuma buat bayar bunganya doang loh. Sebagai perbandingan, uang segitu besarnya itu hampir sama dengan total seluruh anggaran pendidikan setahun di seantero Inggris. Coba pikirin, masyarakat nuntut perubahan, mereka pengen layanan publik yang rusak segera diperbaiki. Tapi gimana mau bangun rumah sakit atau sekolah kalau uangnya habis kesedot buat bayar bunga utang? Ini dia alasan nyata kenapa janji-janji perbaikan itu seringnya cuma berujung wacana. Oke, sekarang mari kita lihat akar masalah yang ada di bawah permukaan. Ada sebuah reaksi berantai global yang benar-benar di luar kendali para politisi lokal. Guncangan ini berawal dari masalah geopolitik, pecahnya ketegangan di Timur Tengah dan Iran. Ini secara otomatis bikin harga minyak dunia melonjak. Nah, karena Inggris ini banyak impor energi, harga minyak yang mahal langsung bikin inflasi di dalam negeri meledak. Respons dari inflasi ini? Rekor biaya pinjaman pemerintah yang meroket ke titik tertingginya sejak tahun 1998. Ini adalah pergerakan mekanis dari mesin ekonomi global yang langsung mencekik leher anggaran Inggris. Kalian mungkin mikir, emangnya cuma Inggris aja yang kena apesnya? Enggak dong, ini jelas fenomena global. Semua negara lagi pusing mikirin ancaman inflasi baru. Coba perhatikan, imbal hasil obligasi di Jepang juga nyentuh titik tertinggi sejak 1997 dan di Jerman mencapai level tertingginya sejak 2011. Tapi, kalau kita perhatikan lebih teliti, Inggris lah yang ngerasain dampak paling pedih. Kenapa bisa gitu? Karena drama politik di Inggris tadi bikin utang mereka jadi kurang menarik di mata investor. Akibatnya, investor internasional nuntut bayaran ekstra, semacam premi risiko yang jauh lebih mahal kalau mau minjemin uang mereka ke Inggris. Nah, yang paling menarik buat diperhatikan adalah gimana para politisi ngerespons tekanan pasar ini. Di satu sisi ada Keir Starmer dan Menteri Keuangannya Rachel Reeves yang milih main aman dengan mematuhi aturan disiplin fiskal. Paradoksnya nih, untuk saat ini pasar obligasi kelihatan berpihak ke Starmer karena mereka suka banget sama gaya kehati-hatiannya. Tapi di sisi lain ada tokoh potensial partai buruh lainnya, Andy Burnham. Dia malah dengan lantang bilang kalau pemerintah nggak boleh tunduk gitu aja sama pasar obligasi. Pernyataannya itu langsung bikin pasar merinding ketakutan, karena dia dianggap siap jor-joran keluarin uang tanpa peduli stabilitas. Ini dua kubu yang punya pandangan bertolak belakang banget soal siapa yang sebenarnya harus pegang kendali. Kalau kita tarik kesimpulan dari kekuatan-kekuatan raksasa tadi, kita harus sadar sama satu realitas struktural besar yang selalu membayangi setiap keputusan politik di sana. Siapapun yang beruntung atau mungkin sial jadi Perdana Menteri, dia bakal mewarisi ekonomi dengan inflasi kronis, tingkat pertumbuhan yang stagnan sejak krisis finansial global bertahun-tahun lalu, dan harus bermanuver di lanskap perpolitikan dunia yang super fluktuatif. Apalagi sekarang ditambah dengan realita harus beroperasi di era dunia yang penuh ketidakpastian di bawah pengaruh Presiden Trump. Kekuatan-kekuatan ini tuh udah kayak gunung es raksasa yang gak bisa dipindahin dan siap menghancurkan janji reformasi instan para politisi. Yang akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang cukup provokatif dari analisis kita hari ini. Apakah sekedar gonta-ganti Perdana Menteri itu benar-benar bakal meriset atau nyelesain tumpukan masalah di Inggris? Harapan pemilih kan selalu bertumpu pada pemilu berikutnya dan pemimpin yang baru. Tapi ketika utang nasional terus meroket, ketika krisis geopolitik nun jauh di sana bikin harga BBM lambung, dan ketika pasar obligasi bisa kapan aja menjegal janji manis politisi, kita wajib banget nanya, seberapa besar sih sebenarnya kekuasaan para politisi ini kalau diadu sama kekuatan mutlak sistem ekonomi makro global? Jadi, ujung-ujungnya siapapun yang berhasil melangkah masuk lewat pintu hitam di Downing Street itu, cepat atau lambat bakal nyadar. Mengganti pemimpin nggak akan secara ajaib menyembuhkan ekonomi yang udah retak dari akarnya. Menjadi Perdana Menteri di Inggris saat ini mungkin adalah pekerjaan dengan jaminan karir paling buruk sedunia. Kayaknya nih ya, satu-satunya cara paling aman dan terjamin untuk punya posisi awet di pusat kekuasaan pemerintah Inggris adalah dengan menjadi seekor kucing, ya kan? Terlepas dari semua hiruk-pikuk politik, cuma Larry lah pemenang sejatinya. Pertanyaan buat kalian sebelum kita tutup, kalau politisi aja udah nggak berkutik ngelawan pasar keuangan global, lalu siapa dong yang sebenarnya lagi nentuin masa depan hidup kita? Terima kasih udah ngikutin sesi kali ini dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya. Pernah kepikiran nggak sih kenapa Inggris itu kayaknya selalu terjebak? Maksudnya kayak ada pintu putar di posisi Perdana Menteri yang nggak pernah berhenti berputar. Bayangin aja, dalam 7 tahun terakhir, mereka udah gonta-ganti pemimpin sampai 5 kali loh. Semuanya berakhir kacau. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah misteri ini. Apakah emang sistemnya yang udah rusak parah, atau jangan-jangan ada kekuatan tak kasat mata di balik layar yang diam-diam mengendalikan apa yang boleh dan nggak boleh dilakuin sama para politisi ini?
Oke, biar gampang ngebayanginnya, coba tebak angka ini. 6. Yep, 6. Itu adalah jumlah Perdana Menteri yang masa jabatannya berhasil dikalahkan oleh seekor kucing. Serius, kenalin, ini Larry, kucing peliharaan Downing Street yang umurnya udah 19 tahun. Larry ini udah nongkrong di sana dari zamannya David Cameron, lanjut ke Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, dan sekarang dia masih santai aja menyambut eranya Keir Starmer. Gila kan? Di saat para politisi ini sikut-sikutan berebut kuasa dan akhirnya malah terdepak sendiri, Larry tetap jadi satu-satunya hal yang stabil di sana. Ini jujur bikin kita mikir, seberapa rapuh sih sebenarnya stabilitas politik di Inggris itu? Kalau kalian iseng nanya ke beberapa mantan Perdana Menteri tadi, kemungkinan besar mereka bakal curhat dengan nada pesimis yang sama. Mereka bakal bilang, Inggris itu udah nggak bisa diperintah. Tapi apa benar gitu? Sebenarnya masalah utamanya bukan karena negaranya mustahil diatur, tapi lebih ke ketidaksabaran pemilih yang udah sampai di level ekstrim. Coba posisikan diri kalian. Bertahun-tahun, warga Inggris dihantam stagnasi ekonomi dan krisis biaya hidup yang nggak kelar-kelar. Jadi pas kondisinya nggak langsung membaik secara instan, insting pertama masyarakat dan elit politik adalah ganti aja pemimpinnya. Mereka mikir, oh ini pasti salah orang yang lagi duduk di kursi PM. Nah, biar lebih jelas, mari kita lihat betapa cepatnya situasi bisa berubah jadi mimpi buruk, bahkan buat pemimpin yang baru aja menang telak. Lini masa Eren Keir Starmer ini benar-benar jadi bukti nyatanya. Di 2024, Partai Buruh menang besar. Ini harusnya jadi momentum luar biasa buat sayap kiri setelah 14 tahun dikuasai Partai Konservatif. Tapi, belum genap 2 tahun, kemenangan manis itu malah berasa kayak masuk jurang. Pemilu lokal di bulan Mei hasilnya babak belur. Terus berlanjut ke krisis di 2025, di mana Starmer harus mecat duta besar untuk Washington, Peter Mandelson, gara-gara skandal masa lalunya sama mendiang Jeffrey Epstein yang terbongkar. Semuanya berbalik arah dengan sangat-sangat drastis. Tapi selain skandal-skandal tadi, Starmer itu ibaratnya langsung nginjak ranjau darat politik dan ekonomi begitu dia mulai ngantor. Realita keuangannya surem banget asli. Pemerintahannya terpaksa naikin pajak gila-gilaan sampai 40 miliar pound sterling yang menyasar sektor bisnis. Efek dominonya, pengangguran naik karena perusahaan harus nanggung biaya tenaga kerja yang makin mahal. Belum lagi tekanan politik yang datang dari segala arah. Dari kanan, dia digancet sama reform UK-nya Nigel Farage. Dari kiri, dia ditekan sama partai hijaunya Zach Polanski. Jadi kelihatan banget kan, sekedar ganti partai penguasa itu sama sekali nggak menghentikan kekacauan yang ada. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa sih yang sebenarnya pegang kendali? Siapa bos besar Inggris yang sesungguhnya? Siap-siap buat plot twist-nya ya. Bos aslinya itu ternyata bukanlah para pemilih yang lagi marah-marah tadi, melainkan entitas yang jauh-jauh lebih kejam. Pasar obligasi. Sering dijuluki sebagai para vigilante obligasi, pasar keuangan ini tuh ibarat segerombolan massa bawa garpu rumput yang siap menuntut darah kalau mereka nggak suka sama kebijakan pemerintah. Drama politik yang kita lihat di berita itu cuma permukaannya aja. Di balik itu semua, pasar obligasi diam-diam mengawasin setiap gerak-gerik sang Perdana Menteri. Nah, buat paham seberapa kuat para vigilante ini, kita harus kenal sama senjata utama mereka. Di Inggris, surat utang pemerintah jangka panjang itu disebut gilts. Bulan Mei lalu, imbal hasil atau yield dari gilts yang bertenor 30 tahun ini mecahin rekor tertinggi baru. Kedengerannya kayak istilah ekonomi yang ribet ya, tapi intinya gini, imbal hasil obligasi adalah realita makroekonomi yang mendikte nasib Inggris. Kalau pasar nggak percaya sama rencana ekonomi seorang politisi, mereka bakal buang atau jual gilts itu rame-rame. Akibatnya, biaya yang harus dibayar pemerintah buat minjem uang bakal meroket tajam tak terkendali. Coba perhatikan porsi warna merah yang super dominan di sini. Ini nunjukin kalau utang Inggris saat ini udah di atas 90% dari total output ekonominya. Bahayanya apa? Gini, semakin banyak tumpukan utang suatu negara, semakin rentan juga negara itu terhadap kenaikan suku bunga pinjaman. Hal ini bikin upaya pemerintah buat nerbitin utang baru atau sekedar bayar utang lama jadi super mahal dan pastinya mencekik seluruh sendi ekonomi negara. Biar nggak pusing sama persentase, mari kita terjemahkan ke sesuatu yang lebih kebayang. Di tahun fiskal terakhir, pemerintah Inggris itu ngabisin sekitar 100 miliar pound sterling. Ingat ya, ini cuma buat bayar bunganya doang loh. Sebagai perbandingan, uang segitu besarnya itu hampir sama dengan total seluruh anggaran pendidikan setahun di seantero Inggris. Coba pikirin, masyarakat nuntut perubahan, mereka pengen layanan publik yang rusak segera diperbaiki. Tapi gimana mau bangun rumah sakit atau sekolah kalau uangnya habis kesedot buat bayar bunga utang? Ini dia alasan nyata kenapa janji-janji perbaikan itu seringnya cuma berujung wacana.
Oke, sekarang mari kita lihat akar masalah yang ada di bawah permukaan. Ada sebuah reaksi berantai global yang benar-benar di luar kendali para politisi lokal. Guncangan ini berawal dari masalah geopolitik, pecahnya ketegangan di Timur Tengah dan Iran. Ini secara otomatis bikin harga minyak dunia melonjak. Nah, karena Inggris ini banyak impor energi, harga minyak yang mahal langsung bikin inflasi di dalam negeri meledak. Respons dari inflasi ini? Rekor biaya pinjaman pemerintah yang meroket ke titik tertingginya sejak tahun 1998. Ini adalah pergerakan mekanis dari mesin ekonomi global yang langsung mencekik leher anggaran Inggris. Kalian mungkin mikir, emangnya cuma Inggris aja yang kena apesnya? Enggak dong, ini jelas fenomena global. Semua negara lagi pusing mikirin ancaman inflasi baru. Coba perhatikan, imbal hasil obligasi di Jepang juga nyentuh titik tertinggi sejak 1997 dan di Jerman mencapai level tertingginya sejak 2011. Tapi, kalau kita perhatikan lebih teliti, Inggrislah yang ngerasain dampak paling pedih. Kenapa bisa gitu? Karena drama politik di Inggris tadi bikin utang mereka jadi kurang menarik di mata investor. Akibatnya, investor internasional nuntut bayaran ekstra, semacam premi risiko yang jauh lebih mahal kalau mau minjemin uang mereka ke Inggris. Nah, yang paling menarik buat diperhatikan adalah gimana para politisi ngerespons tekanan pasar ini. Di satu sisi ada Keir Starmer dan Menteri Keuangannya Rachel Reeves yang milih main aman dengan mematuhi aturan disiplin fiskal. Paradoksnya nih, untuk saat ini pasar obligasi kelihatan berpihak ke Starmer karena mereka suka banget sama gaya kehati-hatiannya. Tapi di sisi lain ada tokoh potensial partai buruh lainnya, Andy Burnham. Dia malah dengan lantang bilang kalau pemerintah nggak boleh tunduk gitu aja sama pasar obligasi. Pernyataannya itu langsung bikin pasar merinding ketakutan, karena dia dianggap siap jor-joran keluarin uang tanpa peduli stabilitas. Ini dua kubu yang punya pandangan bertolak belakang banget soal siapa yang sebenarnya harus pegang kendali. Kalau kita tarik kesimpulan dari kekuatan-kekuatan raksasa tadi, kita harus sadar sama satu realitas struktural besar yang selalu membayangi setiap keputusan politik di sana. Siapapun yang beruntung, atau mungkin sial jadi Perdana Menteri, dia bakal mewarisi ekonomi dengan inflasi kronis, tingkat pertumbuhan yang stagnan sejak krisis finansial global bertahun-tahun lalu, dan harus bermanuver di lanskap perpolitikan dunia yang super fluktuatif. Apalagi sekarang ditambah dengan realita harus beroperasi di era dunia yang penuh ketidakpastian di bawah pengaruh Presiden Trump. Kekuatan-kekuatan ini tuh udah kayak gunung es raksasa yang nggak bisa dipindahin dan siap menghancurkan janji reformasi instan para politisi. Yang akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang cukup provokatif dari analisis kita hari ini. Apakah sekedar gonta-ganti Perdana Menteri itu benar-benar bakal meriset atau nyelesain tumpukan masalah di Inggris? Harapan pemilih kan selalu bertumpu pada pemilu berikutnya dan pemimpin yang baru. Tapi ketika utang nasional terus meroket, ketika krisis geopolitik nun jauh di sana bikin harga BBM melambung, dan ketika pasar obligasi bisa kapan aja menjegal janji manis politisi, kita wajib banget nanya, seberapa besar sih sebenarnya kekuasaan para politisi ini kalau diadu sama kekuatan mutlak sistem ekonomi makro global? Jadi, ujung-ujungnya siapapun yang berhasil melangkah masuk lewat pintu hitam di Downing Street itu, cepat atau lambat bakal nyadar. Mengganti pemimpin nggak akan secara ajaib menyembuhkan ekonomi yang udah retak dari akarnya. Menjadi Perdana Menteri di Inggris saat ini mungkin adalah pekerjaan dengan jaminan karir paling buruk sedunia. Kayaknya nih ya, satu-satunya cara paling aman dan terjamin untuk punya posisi awet di pusat kekuasaan pemerintah Inggris adalah dengan menjadi seekor kucing, ya kan? Terlepas dari semua hiruk-pikuk politik, cuma Larrylah pemenang sejatinya. Pertanyaan buat kalian sebelum kita tutup, kalau politisi aja udah nggak berkutik ngelawan pasar keuangan global, lalu siapa dong yang sebenarnya lagi nentuin masa depan hidup kita? Terima kasih udah ngikutin sesi kali ini dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.